Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah. Hanya Dia yang pantas untuk dipuja, disanjung, karena sejatinya semua keindahan itu darinya. Kita bisa datang ke tempat ini juga karena Allah. Kita bisa sholat maghrib berjamaah juga karena Allah. Kita bisa mendengarkan kajian juga karena Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuja dan memujinya, meminta pertolongan hanya kepadanya, memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Setiap hari dosa kita diangkat dan tiap hari pula nikmat Allah turun kepada kita. Terkadang kita memang makhluk yang tidak tahu diri. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan keburukan, tidak bersyukur, selalu menuntut, selalu mengajak untuk berbuat dosa. Sebagaimana kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal kita. Ketahuilah jamaah, tidaklah rizki itu dihalangi melainkan karena dosa yang kita lakukan. Tidaklah kemakmuran itu hilang dari sebuah negeri melainkan karena kemaksiatan yang dikerjakan oleh orang-orang yang di dalamnya. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal kita. Man yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya barang siapa yang disesatkan, maka walaupun 1.000.000 ustadz didatangkan, 1.000 kiai dihadirkan untuk memberikan nasihat kepada dia, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa memberikan hidayah. Sehingga Allah mengatakan kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah lebih tahu siapa orang yang pantas dapat hidayah. Terkadang kita ini sok menjadi pengamat hidayah. Kenapa fulan kau nggak dapat hidayah? Kenapa Pak fulan yang dapat hidayah? Kenapa Umar bin Khattab dapat hidayah? Kenapa Abu Sufyan dapat hidayah? Kenapa Muawiyah bin Abi Sufyan dapat hidayah? Kenapa fulan nggak dapat hidayah? Itu hak Allah yang kasih hidayah. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad. Ya Allah, semoga sholawat dan salam, nikmat dan berkah senantiasa Engkau tambahkan untuk baginda Nabi kita, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, yang seringkali kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Tapi kita lupa sama Nabi kita. Antum lupa kalau antum sedang mengucapkan salam buat siapa? Buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang sholat itu lewat begitu saja, tanpa kita merasa bahwa baru saja kita mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga sholat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk anak cucu beliau.
dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Malam ini malam 14 Sya'ban. Tinggal 16 hari lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Tapi ternyata masih banyak manusia yang belum mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Kenapa? Karena sebagian manusia itu gak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Bertahun-tahun dia menjadi muslim, tapi sampai hari ini dia belum menikmatin keislaman dia. Belum merasakan nikmatnya sholat berjamaah. Belum merasakan nikmatnya bersodakoh, nikmatnya berpuasa, nikmatnya umroh, nikmatnya haji, nikmatnya berzikir, nikmatnya di tengah malam antum menghamparkan sejadah, lalu antum mengatakan Allahu Akbar. Antum bisa menikmati makanan, tapi belum bisa menikmati ibadah. Masih banyak orang yang terbebani dengan agama Allah ini. Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya dia nggak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Gimana kita beribadah kepada Rabb yang kita nggak kenal? Padahal Allah dalam banyak ayat mengenalkan dirinya kepada kita. Bahkan dalam setiap ciptaan Allah, Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dzaqa ta'mal iman, man radiya billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Akan merasakan lezatnya beriman. Antum tuh akan merasakan lezatnya beramal. Disuruh, antum bahagia. Disuruh bangun di malam hari, disuruh meninggalkan makan dan minum, antum bahagia. Antum akan merasakan lezatnya keimanan kalau antum ridha Allah sebagai Rabb. Yang konsekuensinya kita kenal sama Allah. Siapa sih Allah? Kenapa ana harus ridha sama Allah Azza wa Jalla? Antum akan mudah melaksanakan perintah Allah, akan dengan ringan melangkahkan kakinya menuju kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan kemaksiatan. Wabil islami dina, dan ridha Islam sebagai agamanya. Ada orang Islam masih ragu dengan agamanya. Bahkan ada yang mengajak untuk mengatakan semua agama sama. Ada kelompok-kelompok muslim. Kadang-kala anak heran, yang orang Kristen gak pernah ngomong semua agama sama. Kok yang Islam mengatakan semua agama sama? Apa sih yang membuat engkau meragukan agamamu? Kenapa Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman? Kata Nabi SAW, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Engkau ini lagi datang menghadapi kaum ahlul kitab, orang-orang Nasara. Maka ajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kenalkan mereka kepada Allah. Seru mereka agar mengatakan la ilaha illallah. Itu Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal untuk mengajak orang-orang kepada Allah. Tidak mengatakan semua agama sama. Kita harus toleransi. Jamaah, kalau antum tahu membaca sejarah, yang namanya menghargai agama lain itu baru ada sejak zamannya Nabi Muhammad SAW. Antum kalau lihat sejarah umat-umat sebelumnya, penguasa itu akan memaksa rakyatnya beragama seperti agama penguasa.
Makanya kalau antum bertanya, kenapa Islam kok hilang dari Andalusia? Padahal dari sana itu muncul ulama-ulama kaliber dunia yang sampai hari ini kita baca kitabnya. Antum kalau lihat ulama yang belakangnya Al-Qurtubi itu dari Cordoba. Mereka dari sana. Hilang Islam dari sana sama. Karena memang mereka tidak kenal dengan toleransi. Setelah adanya Islam baru mereka belajar. Dari mana mereka belajar? Di kota Madinah Rasulullah SAW bertahun-tahun hidup berdampingan dengan orang Yahudi. Nabi itu bertetanggaan sama orang Yahudi, nggak ada masalah. Padahal Nabi SAW menjadi khalifah pada waktu itu. Dan nggak ada masalah, dihargain mereka mau beribadah ya silahkan. Tapi kalau bicara agama, maaf, agamaku yang paling benar. Qul ya ayyuhal kafirun. Tadi imam baca qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum a'biduna ma a'bud. Wala ana a'bidum ma abattum. Jelas muslim itu ada garis yang membedakan. Maka antum harus ridho Islam ini sebagai agama antum. Yang mau nggak mau antum harus taat lah. Belajar agama Islam ini. Kita sedih, tapi kita juga bahagia. Kalau antum sekolah umum di Indonesia, SD, SMP, SMA, kuliah, antum akan mendapatkan pelajaran agama yang sangat minim sekali. Hanya 2 jam. Kapan antum akan menghatamkan Al-Quran yang 30 juz kalau belajar agama cuma 2 jam? Kuliah agama cuma 1 semester 2 SKS. Setelah itu antum jadi melanjutkan S2, S3 nggak pernah kenal sama Islam lagi di sana. Memang nggak diajarkan. Tapi ada rumah Allah. Antum tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Antum perlu salahkan diri antum ketika antum tidak mau belajar mengenal Islam ini. Tadi disebutkan kajian-kajian di masjid, Masya Allah, datang kajian. Dianjurkan datang kajian itu bawa apa? Bawa apa jemaah? Bawa kuping. Ya kupingnya dibawa terus Ustaz. Bawa pena. Subhanallah, ayat yang pertama turun itu Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Pakai kolam, pakai pena. Insyaallah antum tidak lebih pintar dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sudah pintar tapi masih nyatet jemaah. Nggak usah, sekarang kita sudah lain zamannya Ustaz. Ana itu bisa ulangin ucapan Ustaz dari A sampai terakhir via YouTube. Dia bisa ulangin dari awal sampai akhir itu kan bisa, Masya Allah. Itu membuat kita malas. Maka belajar Islam. Kemudian wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Antum harus ridha Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Artinya kita tidak akan bisa masuk surga kecuali lewat jalannya Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu orang mengatakan banyak jalan menuju Roma, hanya ada satu jalan menuju surga. Yang nanti bakal buka surga itu Nabi Muhammad SAW. Orang-orang berdesak-desakan di pintu surga. Mereka mengetuk pintu surga, nggak dibukain. Sampai datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'akhudhu. Lalu beliau mengambil dengan ada tempat mengetuk pintunya surga, bihalaqatil bab. Fa'uqaqi'uhu. Lalu digedor itu surga. Ditanya dari dalam, "Man?" Siapa yang ngetuk pintu? Kata beliau, Muhammad alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Kata malaikat mengatakan, aku memang diperintahkan gak boleh buka pintu ini sampai engkau yang masuk duluan. Sallallahu alaihi wasallam. Maka terus kita gak mau mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak mau menghidupkan sunnahnya. Siapa yang kita contoh dalam kehidupan ini?
Semua orang tulis biografi tentang dirinya. Bahkan sebagian orang menulis autobiografi dia. Dia menulis tentang diri dia sendiri. Dibaca, dijual. Masya Allah. Menjadi bestseller. Paling banyak dibeli. Paling banyak dibaca sama orang. Tapi perjalanan hidup Nabi SAW tidak bestseller. Ada apa dengan kita? Antum siapa yang mau dicontoh? Ahibati fillah. 3 hal itu juga pertanyaan dalam kuburan kita. Antum akan ditanya oleh Munkar dan Nakir, man rabbuk, man nabiyyu, ma dinu. Adapun seorang yang beriman, yang memang dia tahu sama Rabbnya, dia kenal sama Allah Azza wa Jal, ketika ditanya man rabbuk, maka Allah akan bantu dia untuk menjawab. Allah mengatakan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan hati dalam suasana yang menakutkan ketika Munkar dan Nakir menggali kuburan itu di alam barzakh. Kemudian dia mendudukkan kita dan bertanya man rabbuk. Seorang yang beriman Allah akan teguhkan. Dia akan mengatakan Rabbi Allah. Makanya kalau habis ngubur jenazah, Rasulullah SAW itu berdiri mengatakan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum. Kalian istighfar buat saudara kalian yang mati ini. Wasalullaha lahu tathbit. Mohonkan kepada Allah agar Allah meneguhkan dia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kenapa? Fa innahul an yus'al. Dia sekarang ditanya ini. Kalian doakan dia. Makanya kalau orang yang Islamnya Islam-Islaman, jamaah, antum pikir yang di masjid ini semuanya Muslim? Nggak ada yang munafik di tempat ini. Yakin antum? Antum coba tanya sama diri antum. Mungkinkah ana munafik? Sebagian orang itu bertemu dengan Nabi SAW. Duduk mendengarkan ceramah Rasulullah SAW. Datang ke rumah Nabi SAW. Bermakmum di belakang Nabi SAW. Dan dia fiddarkil asfali minan nar. Berada di keraknya api neraka. Munafik. Ada orang-orang. Makanya ketika ditanya man rabbuk, la adri, nggak tahu aku. Sami'tun nas yaquluna faqultu. Aku mendengar orang mengatakan maka aku ikut omongan orang. Jadi dia mengatakan Muslim hanya ikut-ikutan saja. Ini masalah keyakinan, nggak boleh ikut-ikutan kita. Harus tahu antum. Makanya Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya membuat sebuah bab yang judulnya apa? Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum engkau berkata. Sebelum berbicara, sebelum beramal, ngilmu dulu. Kita juga perlu kenal sama Allah. Siapa sih Allah ini? Kenapa ana sering namanya disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar? Kenapa ketika sholat kita mengatakan Allahu Akbar? Kenapa tatkala kita berdoa mengatakan Allahumma Rabbi, Rabbana? Siapa Allah ini? Makanya ada orang yang cuma ikut-ikutan jamaah. Sehingga dia siap imannya dijual. Apa aja lah. Di sebagian tempat pagi Muslim, sore kafir. Dan sepertinya zamannya itu sudah tiba. Kemudian ditanya man nabiyyu, siapa nabimu? Sami'tun nas yaquluna faqultu. Aku dengar orang mengatakan Muhammad, ya aku ikut mengatakan Muhammad. Agamamu, ya orang mengatakan Islam, ya aku ikut Islam. Makanya bentar lagi Ramadan ini kita akan melihat orang-orang yang berpuasa tapi nggak sholat. Kenapa puasa? Nggak tahu kok seneng puasa Nasir. Soalnya semua puasa. Kalau anak nggak puasa nggak dimasakin sama orang tua. Jadi sekedar ikut-ikutan.
Bagaimana kita mengenal Allah Azza wa Jalla? Kita perlu kenal Allah supaya hidup kita bahagia. Sebagian ulama mengatakan inna fid dunya jannah. Di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Kalau di dunia dia tidak masuk ke surga ini, maka nggak akan masuk surga akhirat nanti. Ketika ditanya apa ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Orang tuh kalau kenal sama Allah, kena musibah apapun, dia akan ingat sama Allah. Sehingga antum lihat apa yang dikatakan orang ketika kena musibah, inna lillah, kami ini milik Allah. Antum pulang dari sini sandalnya hilang, nggak perlu antum ganti status. Kajian di masjid apa? Taufik. At-Taufik, sandal anak hilang. Ada apa? Antum tulis di sana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Antum tahu Ummu Salamah ini cinta sekali sama suaminya Abu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, dia baca doa itu. Karena kata Nabi SAW, yang kena musibah baca doa tadi, ya Allah berikan pahala di musibah yang menimpaku ini, dan berilah ganti aku yang lebih baik. Itu akan dikasih ganti yang lebih baik. Pasti sama Allah SWT. Ketika Ummu Salamah baca doa itu, Ummu Salamah mengatakan, dia berpikir, dia yakin akan dikasih yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tapi dia bertanya, man khairun min Abi Salamah, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Masya Allah. Coba lihat dulu. Antum dibohongin dari tadi yang ternyata dari plastik bunganya. Kita hidup di zaman kepalsuan. Sampai mesin ini hoax ini jemaah. Nah, tapi ana baru pertama kajian itu, ana dikasih baterai. Baru di masjid ini, ana nggak tahu kenapa dikasih baterai gitu ya. Mungkin suruh ganti ini baterainya nanti. Baik jamaah, siapa yang lebih baik dari Ummu Salamah? Dari Abu Salamah. Ummu Salamah yakin, cuma dia lagi nyari ini siapa yang lebih baik. Ternyata dia dilamar oleh Sayyidul Bashar, oleh yang paling baik di antara semua umat manusia. Yakin dia sama Allah Azza wa Jal, Allah bisa kasih ganti yang lebih baik. Nggak ada putus asa dalam kehidupan seorang muslim ketika dia kenal sama Allah Azza wa Jal. Nggak ada stres. Apalagi habis pemilu ini, banyak orang stres. Makanya antum kalau mau buka klinik ruqyah kayaknya pantas sekarang nih, pas gitu ya, menerima orang-orang astagfirullahaladzim, karena dia nggak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana kita mengenal Allah Azza wa Jalla? Antum perlu bertafakur. Ya, Allah mengenalkan dirinya lewat ciptaannya. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 185, Allah mengatakan, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Apakah mereka tidak melihat? Antum akan tahu ketika melihat ciptaan-ciptaan Allah. Antum perlu jamaah, di Jakarta ini sulit antum melihat malakutus samawat, kerajaan langit. Antum perlu berangkat ke tempat yang tidak ada listrik, yang tidak ada lampu. Antum bisa melihat galaksi yang dikenal galaksi Bima Sakti, jamaah. Allahu Akbar. Bumi ini kecil. Antum lihat orang sekarang ribut untuk satu kursi.
Kenapa dia tidak berlomba-lomba bersaing untuk yang luasnya seluas langit dan bumi? Bukan hanya untuk Indonesia. Langit dan bumi. Maka antum kalau lihat para sahabat Nabi kalau sudah bicara tentang Allah surga. Pernah suatu hari Nabi SAW mengatakan dalam perang Uhud kalau nggak salah. Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Kalian bangun semuanya menuju kepada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jangan. Di langit ada berapa bintang, ada berapa planet, dan langit ini 7 lapis, naik lagi, seluas itu surga. Itu sahabat dengar, dia tahu dengan besarnya langit dan bumi ini. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, jannatun arduhas samawat wal ard. Yang engkau tawarkan ini surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Qala na'am. Apa kata sahabat ini? Bakhin. Gitu. Nabi bertanya, kenapa engkau mengatakan bakhin? Ya Rasulullah, enggak ada. Aku mengatakan itu berharap aku menjadi penghuni surga. Apa kata Nabi SAW? Anta min ahliha. Engkau penghuni surga. Langsung dia menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kita disuruh melihat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kerajaan bumi ini. Antum melihat kalau bicara bumi jemaah. Kalau Allah mau kirim angin. Beberapa negeri itu Allah kirimkan topan menimpa mereka. Tidak ada satupun yang bisa menghadapinya. Kemudian Allah suruh kita melihat wa ma khalaqallahu min syai'. Antum lihat kepada ciptaan Allah Azza wa Jalla. Semua ciptaan Allah. Sampai antum ngelihat yang namanya nyamuk. Antum pegang nyamuk itu sekali-kali. Antum pegang, antum lihat, subhanallah. Dia bisa menggerakkan tangannya. Dia kemudian bisa terbang. Manusia jemaah. Bikin robot satu. Bisa gerak. Bangga, aduh Masya Allah. Bisa jalan. Subhanallah. Allah tuh bikin nyamuk tiap hari jutaan. Hari ini hidup, besok mati. Besok dibikin lagi sama Allah Azza wa Jalla. Engkau gak lihat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Bangga dengan dirinya. Lupa dengan kebesaran Sang Pencipta. Allah suruh kita lihat. Di surat Saba. Ayat 46. Allah mengatakan qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Aku kasih nasihat kepada kalian satu aja. Kalian semua bangkit sendirian atau berdua kemudian bertafakkur. Memikirkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allah seringkali menutup akhir ayat dengan mengatakan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Coba antum berpikir. Ada banyak ayat-ayat Allah dalam kehidupan. Kemudian Allah mengenalkan dirinya lewat wahyu yang Allah turunkan. Lewat Al-Quranul Karim. Hampir di ujung ayat itu banyak Allah tutup dengan nama-namanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah tutup dengan namanya Alimun Hakim, Latifun Khabir. Allah mengenalkan dirinya kepada kita lewat nama-namanya. Tapi kadang-kala kita tidak mentadabburi Al-Quran. Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Quran. Kenapa tuh orang-orang tidak mau mentadabburi Al-Quran? Bukan cuma dibaca, bukan cuma didengarkan. Sebagian orang Masya Allah umur sudah 60 tahun tidak pernah hatam Quran dengan artinya. Dia padahal S2, S3, aduh jangan ditanya berapa kitab yang sudah saya selesaikan.
Dia lulus membaca kitab-kitab tersebut. Tapi kitab yang Allah turunkan, dia tidak mentadabburi. Sebagian, ya tadi, tidak peduli dengan agamanya. Padahal sekarang Masya Allah, kalau bicara tafsir Al-Quranul Karim, antum bisa download gratis. Gratis antum bisa baca. Dulu mungkin orang berpikir mahal ya, beli tafsir Quran, tafsir Ibnu Katsir. Lalu sekarang antum bisa dapat gratis. Allah mudahkan semuanya. Lalu Allah mengatakan walau kana min indi ghairillah. Andai kata Al-Quran itu dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti dia akan mendapatkan banyak perselisihan di dalamnya. Tapi antum tidak akan mendapatkan satu pun perselisihan dalam Al-Quran Al-Karim. Wallahi jamaah, ada seorang perempuan telepon ana pakai aplikasi Halo Ustaz. Dia ngomong, Ustaz, ana pernah di bus Ustaz, atau di mana dia dikasih buku oleh seorang misionaris perempuan Ustaz. Dia kasih selebar, nih. Jadi kalau bicara kristenisasi di mana-mana ada. Tapi sebagian mengatakan nggak boleh pakai bahasa kristenisasi, dirubah. Di MUI pun dirubah bahasanya menjadi Komisi Anti Pemurtadan. Nah, itu dirubah itu jemaah. Dia, Masya Allah. Jangan banyak-banyak pertanyaannya, cukup sudah. Masya Allah. Oh, anak kira kampanye. Gak boleh udah kampanye habis. Sampai mana kita jemaah? Cerita tadi perempuan dikasih dia. Lalu dikatakan, kamu tahu di dalam Al-Quran nih ayatnya disebutkan, Allah itu, Tuhanmu itu hanya membolehkan nikah 4. Nabimu sudah melanggar Al-Quranul Karim. Seperti itu ya. Gimana kamu mengikuti Nabi yang tidak mengikuti Al-Quranul Karim? Gimana bayangkannya? Itu dilakukan oleh mereka. Kalau kita nggak paham, kita akan mendapatkan banyak pertentangan dalam Al-Quran Al-Karim. Karena nggak paham, padahal tidak ada satupun pertentangan dalam Al-Quran Al-Karim. Tapi orang karena nggak paham, berusaha untuk menabrak-nabrak. Nggak ada. Makanya sampai hari ini Allah menantang. Menantang siapa? Seluruh umat manusia. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, ragu kalian, tuh bangsa Arab ragu, seluruh umat manusia ragu, fa'tu bi suratim mim mithli. Datangkan satu surat. Satu surat. Seperti tadi yang dibacakan imam. Idza jaa nasrullahi wal fath. Paling pendek itu 3 ayat. Kalian datangkan sama seperti itu. Nggak ada yang bisa mendatang. Panggil sahib-sahib kalian, nggak ada yang bisa. Maka kita harus belajar agama kita. Dan yang seperti tadi itu banyak kan, yang berusaha untuk menebarkan syubhat. Maka antum pelajari bahwa ada kekhususan buat Nabi Muhammad SAW. Maka baca Al-Quran Karim. Ada sebuah surat yang antum baca tiap hari, tapi antum juga tidak mentadabburinya, yaitu surat Al-Fatihah. Allah tuh mengenalkan dirinya kepada kita dan kita baca paling dikitnya 17 kali. Al-Fatihah ini disebut Ummul Quran. Jadi intinya Quran tuh ada di situ. Antum baca itu, antum bisa memahami apa sih sebenarnya yang Allah inginkan dari kita. Dan kita tahu sabda Nabi Muhammad SAW, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Nggak sah salatnya orang kalau nggak baca surat Al-Fatihah.
Namanya Al-Fatihah juga Asy-Syafiyah, As-Sab'ul Mathani, yang terus diulang-ulangi. Tapi kadangkala karena sering diulangi, akhirnya kita baca tanpa tadabbur. Sebagian orang itu habis sholat mikir, tadi ana baca Fatihah enggak ya? Karena dia bisa baca Al-Fatihah tanpa mengingat. Maka mulai sekarang untuk berusaha untuk mentadabburi. Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala, Al-Fatihah ini 7 ayat. Semua sepakat 7 ayat. As-Sab'ul Mathani. Hanya saja ada perbedaan mana ayat yang ke-7. Apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari Al-Fatihah? Atau Bismillahirrahmanirrahim itu pembuka setiap surat dalam Al-Quranul Karim kecuali surat Taubat? Ini ada perbedaan di antara para ulama. Sebagian mengatakan masuk Al-Fatihah. Seperti yang kita lihat di mushaf kita, Bismillahirrahmanirrahim masuk dari Al-Fatihah ayat pertama. Awal yang dibuka dalam kehidupan kita, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengenalkan dirinya kepada kita dengan nama Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, yang kasih sayangnya itu meliputi segala sesuatu. Dari sini antum tahu bahwasanya Rabb yang antum sembah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang rahmatnya wasi'at kulla syai'. Sehingga antum tahu bahwasanya ajaran Islam ini rahmat. Nabinya diutus rahmat, Qur'annya rahmat. Semuanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dimulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Al-Ilah yang pantas untuk disembah. Nggak ada yang pantas disembah. Semuanya hanya Tuhan-Tuhan bikinan manusia. Tuhan mati jemaah. Nah, makanya antum kalau baca ayat kursi yang tiap hari kita baca, kita katakan Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Itulah Allah Azza wa Jalla yang tidak mati. Maka antum harus tahu Allah mengenalkan dirinya Ar-Rahmanir-Rahim. Lalu kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Azan. Ya Allah, azan dulu. Mana yang mau azan? Mas, azan aja mas. Yang bisa azan.
Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kembali kepada Al-Fatihah. Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah katakan dia Rabbul Alamin. Dia itu pemilik alam semesta. Dia yang menciptakan bumi ini. Makanya tidak ada lagi ucapan bumi pertiwi. Bumi ini buminya Allah Azza wa Jalla. Karena pertiwi itu adalah dewi yang diklaim pemilik bumi. Maka katanya ada ardullah. Ini buminya Allah Azza wa Jalla. Dan kita meyakini itu. Karena ada yang meyakini beberapa dewa dan dewi Muslim. Meyakini ada dewi padi. Allah Azza wa Jalla yang menumbuhkan itu padi. Yang menurunkan air dari langit. Maka Allah itu Rabbul Alamin. Ar-Razzaq. Allah itu maha memberikan rizki. Kenapa orang kalau beriman sama Allah itu jamaah nggak takut jamaah besok makan apa? Dia berusaha iya. Tapi dia tidak yakin dengan apa yang dia miliki. Rizki buat dia itu bukan yang di rumah dia. Dia tahu dengan firman Allah wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Pernah seorang alim ulama dia diminta oleh istrinya untuk beli tepung, beli gandum. Dia bawa tuh duit. Dia berangkat ke pasar, dilihat ada orang-orang minta-minta, kondisinya susah sekali. Subhanallah jemaah. Akhirnya dia berikan itu uang. Bingung dia mau pulang bawa apa. Subhanallah, dia lihat ada gergajian kayu jemaah. Dia masukkan ke kantongnya, dia bawa pulang ke rumah. Dia masuk rumah, dia taruh di tempat istrinya. Biasa naruh gandum. Kemudian dia keluar rumah. Takut dia ribut sama istrinya. Lebih baik gak ribut sudah sama istri. Dia pulang habis isya malam. Pulang, assalamualaikum. Kok kondisi rumah aman-aman aja. Lihat meja makan, ada makanan jamaah. Tanya orang ini, dari mana kamu masak? Loh, tadi gandum yang kau bawa. Allahu Akbar kata dia. Allah bisa ganti itu gandum. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Dia itu Rabbul Alamin. Allah itu mengeluarkan air dari jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika para ulama membahas tentang mukjizat para nabi, di antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam itu batu dibawa oleh Bani Israel, itu bisa keluar mata air 12 mata air dari batu tersebut. Para ulama mengatakan mukjizat Rasulullah SAW lebih dari itu. Dari jari-jarinya keluar air sallallahu alaihi wasallam. Rabbul Alamin. Allah pemilik
Sekarang kita bicara kekuasaan. Siapa yang memiliki kekuasaan di muka bumi ini? Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayta minal hayy. Itu Allah Azza wa Jalla. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Jadi yang punya kekuasaan itu Allah. Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki, bukan kepada siapa yang Allah cintai. Camkan itu. Allah berikan kekuasaan kepada Namrud. Allah berikan kekuasaan kepada Fir'aun. Allah kasih mereka kekuasaan. Dan yang menjadi penduduknya Fir'aun itu cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bani Israel. Yang dizalimi, yang bayi-bayi laki mereka disembelih oleh Fir'aun. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki, bukan kepada siapa yang Allah cintai. Ini urusan dunia. Tapi Allah tidak berbagi iman kecuali kepada siapa yang Allah cintai. Rabbul Alamin, itu hak Allah Azza wa Jalla. Terus caranya gimana Pak Ustaz? Supaya penguasa itu baik, antum perbaiki hubungan sama Rabbul Alamin. Antum bersihkan diri antum dari dosa-dosa. Di sini ketika orang kenal sama Allah Azza wa Jalla, dia tahu siapa Rabbul Alamin, tenang hidup dia. Dia akan tahu diri. Kalau ada sesuatu keburukan yang terjadi, itu dari aku. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Jangan mengklaim dari dirimu. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Keburukan yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Di sini seorang muslim itu tidak suka mencari kambing hitam. Dia tahu ana penyebab keburukan itu. Rabbul Alamin. Ketika antum tahu, di sini antum tidak akan meminta kecuali kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Allah itu pemilik, penguasa hari pembalasan nanti. Seberapa lama sih manusia mau hidup di muka bumi ini? Ada yang mau hidup 1000 tahun? Antum? Nah, 100 tahun? 120? Berapa antum mau hidup? Kurang? 60? Insya Allah 60, 70, 80, aduh sudah susah hidup. Umur umat Nabi Muhammad SAW itu antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat itu. Makanya kalau ada yang lewat itu harus banyak bersyukur. Langka orang itu. Allah kasih kelebihan buat dia. Hendaklah dia sadar. Maliki Yaumiddin. Akan ada hari kebangkitan. Indonesia akan hancur. Yakin nanti. Masjid ini akan rata sama tanah. Istiqlal akan rata sama tanah. Istana Presiden akan rata sama tanah. Hilang yang namanya Indonesia, Malaysia, Asia, Afrika, hilang semuanya. Akan jadi satu bumi yang rata, satu landasan yang putih. Jadi padang mahsyar. Maka antum harus sadar akan ada penguasa hari kebangkitan. Jadi antum tahu, aku akan dibangkitkan dari matiku. Semua yang aku lihat akan hancur. Terus Allah akan sediakan yang lebih baik dari itu. Kenal lagi sama Allah.
Lalu kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Ini buat setiap insan di Indonesia, di luar Indonesia, supaya tahu dia itu abdinya Allah Azza wa Jalla. Yang menjadi abdi negara, ingat, engkau itu Abdullah, engkau itu hambanya Allah Azza wa Jalla. Presiden Abdullah, wakilnya Abdullah, menteri-menteri Abdullah. Antum apapun jabatannya, antum itu budak. Allah mau bikin jantung antum tersumbat itu jantung. Allah mau bikin berhenti itu jantung. Allah bikin separuh tubuhmu tidak bisa bergerak, Allah tinggal katakan kun. Engkau panggil semua dokter untuk mengembalikan itu. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak akan pernah terjadi. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami mengabdi ya Allah. Jari-jariku dari engkau ya Allah. Darahku mengalir darimu ya Allah. Jantung bisa berdetak darimu. Dua bola mataku bisa melihat darimu ya Allah. Aku bisa mendengar darimu ya Allah. Iyyaka na'budu. Itu kita baca tiap hari. Sehingga gak ada lagi yang jadi hambanya kekuasaan, hambanya uang, hambanya pakaian, tapi jadi Abdullah. Antum mulia ketika menjadi Abdullah. Antum punya uang, punya jabatan, ada di tangan antum. Tapi dia tidak menguasai antum. Karena antum Abdullah, hambanya Allah Azza wa Jalla. Wa iyyaka nasta'in. Di sini antum juga mengenal Allah. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Apapun masalah yang engkau hadapi, apapun masalah yang dihadapi negeri ini, sekarang, esok, lusa dan selanjutnya, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami minta tolong jemaah. Ada yang minta tolong ke sana, minta tolong ke sana. Ada yang minta tolong sama PBB, minta tolong. Kemana Allah Azza wa Jalla? Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kalian minta kepada aku, pasti aku kabulkan. Lalu kita nggak minta. Hilangkan semua ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Allah tuh kalau mau ngasih apa jamaah yang nggak bisa Allah berikan kepada kita. Allah tinggal ngomong kun, selesai urusannya. Ada seorang yang di PHK dari tempat kerjanya. Dia sudah daftar kerja sana sini. Dia punya orang-orang, ya lobby-lobby kelas tinggi lah, yang bisa membantu dia memasukkan kerjaan. Sampai 3 bulan dia belum dapat pekerjaan. Semuanya janji-janji saja. Ya nanti. Suatu hari dia datang ke rumahnya seorang syekh. Dilihat wajahnya cemberut, ya. Orang susah kelihatan dari wajah. Nah, lalu ditanya sama syekh, gimana urusanmu? Ya itu syekh, ana sudah ngomong sama fulan, ana sudah minta tolong sama fulan, semuanya masih janji-janji. Sampai sekarang belum ada yang pasti. Lalu syekh bertanya, engkau udah ngetuk pintu Allah belum? Engkau udah minta tolong sama Allah? Coba engkau malam ini, di sepertiga malam akhir, waktu turunnya Allah ke langit dunia, waktu turunnya rahmat Allah, waktu Allah mengatakan hal min sa'ilin fa'utiyah. Adakah orang yang meminta kepada aku kasih yang dia pinta. Ketika Allah turun ke langit dunia, Allah bertanya. Kata orang ini, iya syekh, iya anak malam ini akan lakukan. Masya Allah jemaah. Malam itu dia minta sama Allah terus sampai subuh. Pagi harinya dia cerita, ya biasa, dia keluar, dia cari pekerjaan sudah. Supaya gak ribut sama istrinya, pokoknya keluar rumah. Kemana? Wallahu a'lam gitu. Keluar rumah, dia melihat ada sebuah kantor di dekat rumah dia jemaah.
Tiap hari dia lewat sana, nggak pernah terbetik hatinya mau ke kantor ini. Karena dia kan punya lobby-lobby yang ya sudah banyak gitu. Nggak ada yang di kantor ini. Gitu. Nggak tahu pagi itu hati anak kepingin ke sana. Anak datang ke sana. Datang ke sana dia, datang ke resepsionis. Dia tanya, ada lowongan kerja nggak? Oh, ada kata dia. Coba engkau ketemu bos di atas kata dia. Masya Allah. Aku berangkat ke atas, bosnya ada. Ngobrol sama Ana, ditanya apa yang bisa Ana lakukan, langsung bosnya mengatakan ada 2 pekerjaan, silahkan kau pilih. Langsung dapat pekerjaan, deket sama rumahnya. Kenapa? Karena dia ngetuk pintu Allah Azza wa Jal. Wa iyyaka nasta'in. Kita tuh kadang-kala coba-coba minta sama Allah. Ya kalau dikasih nggak apa-apa, nggak dikasih ya gimana lagi. Subhanallah. Maksa kalau minta sama Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena Allah bisa kasih buat kita jemaah. Nggak ada yang berat. Allah jemaah. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi Allah kasihkan kan. Allah kasih. Antum mau pekerjaan yang gajinya 10 juta, 20 juta, 30 juta. Itu sesuatu yang sangat sedikit. La dunya ahwan 'ala Allah min hadza 'alaikum. Nabi SAW mengatakan dunia ini dan isinya itu lebih hina di sisi Allah daripada bangkai kambing. Makanya kalau Allah bicara, Allah memberikan dunia ini kepada siapa saja Allah kasih. Allah berikan kepada Fir'aun, Allah berikan kepada Namrud, Allah berikan kepada orang-orang kafir, Allah bikin mereka kaya raya, Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, Allah berikan kepada orang-orang muslim. Siapa aja yang Allah kasih. Tapi Allah tidak berbagi iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Apa gunanya antum dapat sesuatu yang besar kemudian antum tinggalin, nggak antum bawa ke sana. Maka akhirnya orang ini setelah 3 hari ketemu sama Syekh. Kata Syekh, wajahmu kok berubah sekarang, kata dia. Ada apa ini, kata dia. Dia cerita. Maka ingat dengan wa iyyaka nasta'in. Apapun masalahmu, minta sama Allah Azza wa Jalla. Antum kenal Allah itu mudah memberi jamaah. Setan berdoa Allah kasih. Iblis doa minta sama Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun, Allah kasih. Masa antum beriman nggak Allah kasih? Allah kasih. Antum harus yakin. Cuma kalau kok nggak ada jawabannya, kan jawabannya 1 dari 3. Antum minta mobil, Allah kasih mobil sama antum. Antum minta mobil, Allah nggak kasih mobil sama antum. Tapi Allah selamatkan antum dari azab Allah Azza wa Jalla. Seharusnya antum tabrakan, putus kedua kaki antum, Allah selamatkan antum dengan doa antum minta mobil. Tapi sampai mati antum nggak punya mobil. Tapi antum punya 2 kaki yang lebih baik daripada mobil. Yang ketiga, doa antum akan dikumpulkan sama Allah untuk bekal antum pada hari akhir nantinya. Kemudian kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kau tahu yang bisa kasih hidayah cuma Engkau ya Allah. Hanya Engkau. Minta sama Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tahu ada orang-orang yang dimurkai sama Allah. Allah murka kepada mereka yang tidak taat. Ada orang-orang yang Allah sesatkan. Makanya kemudian kita ketika membaca Al-Fatihah mengatakan amin. Hadza ma aqulu lakum. Itu yang bisa kita bahas pada malam ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab, insyaallah. Jamaah, antum baca lagi tafsir surat Al-Fatihah. Baca lagi tafsir surat Al-Fatihah. Dan yang kedua, antum baca tafsir ayat kursi. Al-Fatihah surat yang paling agung dalam Al-Quran Karim. Dan ayat kursi ayat yang paling besar dalam Al-Quran Karim. Keduanya menceritakan tentang Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz, bagaimana menjelaskan pada anak usia 6 tahun saat dia menanyakan Allah itu sebenarnya ada di mana? Haibati fillah.
mengenal Allah, tentunya kita melihat bagaimana Nabi SAW mengenalkan Allah kepada para sahabat. Bagaimana mengajarkan kepada anak kita supaya berdoa mengatakan Allahumma. Allah ada di atas sana. Di mana nggak tahu, di atas sana, ada di atas sana. Dan kalau kita lihat jamaah, bumi ini di dalam skala ciptaan Allah ini, wallahu a'lam, dia hanya kecil. Jadi kalau kita bicara ciptaan Allah, langit Allah yang besar sekali, Allah itu ada di atas sana. Maka berdoalah, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan insya Allah untuk memahamkan kepada anak kecil satu hal yang mudah sebenarnya. Nggak perlu pakai filsafat ketika mengenalkan Allah kepada anak kecil. Bagaimana cara kita mengenalkan Allah kepada orang tua kita yang belum mengenal Allah, walaupun secara agama sudah Islam? Nah, ini banyak. Anak pernah berangkat ke satu kampung di Bondowoso. Kita bakti sosial. Kita bagi-bagi beras. Banyak orang-orang tua, janda-janda ya. Ketika kita bagikan beras, kuncinya satu. Kata kuncinya satu. Kita minta dia baca la ilaha illallah. Sebagian nggak bisa mengatakan la ilaha illallah. Muslim kalau KTP, nggak bisa. Makanya tugas kita besar. Kalau antum lihat pemurtadan itu banyak terjadi di kampung-kampung. Satu kampung pindah agama. Karena sebenarnya mereka itu nggak punya agama, nggak tahu sama Allah Azza wa Jalla. Walaupun di KTP-nya tertulis Islam. Makanya tugas kita, PR kita mengenalkan Allah kepada setiap insan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku, kata Nabi SAW, walaupun satu ayat. Kenalkan orang tua kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Ya dengan baca Al-Fatihah tadi. Kita ajak orang tua untuk melihat ciptaan Allah. Mentari yang terbit dari timur, tenggelam di barat. Siapa yang menerbitkan? Ketika Namrud mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Ana uhyi wa umin. Oh, Tuhanmu bisa menghidupkan dan mematikan. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu Ibrahim mengatakan, fa innallah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah itu menerbitkan matahari dari timur. Terbitkan engkau dari barat. Diam Namrud. Karena dia tahu dia nggak bisa apa-apa. Maka kenalkan Allah. Sampai ada seorang yang ditanya, orang Badui ditanya, engkau kenal sama Allah dari mana? Dari ular. Kok bisa? Aku lihat ular itu kalau gigit manusia bisa mati dengan racunnya. Tapi dia hidup bersama racun itu nggak ada masalah kemana-mana. Yakin ada yang menciptakan dia. Nggak mungkin dia ada dengan sendirinya. Barakallahu fikum. Setiap sholat ana selalu mengingat kematian. Apakah itu baik? Bukan hanya sholat. Antum mau tidur juga ingat mati. Kita diperintahkan untuk banyak-banyak mengingat kematian. Ketika antum sholat, antum ingat mungkin ini sholat antum yang terakhir. Membantu antum untuk khusyuk. Tapi jangan antum sholat akhirnya mikirin kuburan. Itu kuburan gimana? Bukan. Apa arti makna Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin? Wallahi jamaah, sebelum datangnya Islam, kezaliman di mana-mana di muka bumi ini. Antum baca sejarah sebelum datangnya Islam sebagai contoh bagaimana kondisi wanita sebelum Islam. Diperjualbelikan perempuan. Di beberapa negara, beberapa tempat, kalau suaminya mati, istrinya itu harus ikut mati. Kalau suaminya mati, istrinya itu jadi rebutan keluarganya. Siapa yang mau sama dia? Diambil sama dia. Nggak dikasih warisan. Setelah datangnya Islam, wanita dihargai dan dihormati. Rahmat buat wanita. Buat binatang.
Dulu zaman jahiliyah kalau mau potong binatang seenak mereka. Dipukul, ditusuk mananya, mati, dimakan sama mereka. Dalam Islam sampai menyembelih binatang pun diatur. Pernah Umar bin Khattab melihat seorang sahabat atau seorang tabiin mau nyembelih kambing, dia asah pisaunya, kambingnya ngelihat. Kata Umar, engkau bunuh dia 2 kali, itu dia. Itu dari tadi nelan ludahnya kambing, aduh ini subhanallah. Itu pun rahmat, buat kambing pun merasakan rahmat. Jadi kalau semua yang pertama ajaran Islam ini mendatangkan keadilan buat semuanya. Sampai buat orang-orang kafir pun. Ketika Umar bin Khattab menerima kunci Masjidil Aqsa, ketika itu orang Yahudi merasakan rahmatnya Islam. Selama Masjidil Aqsa di bawah kekuasaan orang-orang Nasrani, orang Yahudi ditindas oleh orang-orang Nasrani karena punya sejarah gelap dengan orang-orang Nasrani. Nggak boleh mereka beribadah. Bahkan antum kalau tahu di Masjidil Aqsa itu yang ada kubah kuning itu, kubah batu itu jadi tempat sampah dulu jemaah. Karena orang Yahudi mengagungkan itu. Sama orang Nasrani jadi tempat buang sampah. Sama Umar bin Khattab dibersihkan dari sampah-sampah. Itu orang Yahudi merasakan. Sehingga beberapa negeri seperti Mesir, ketika Islam masuk, mereka buka pintu buat Islam itu fadl. Karena tahu di dalam Islam itu harus berlaku adil walaupun sama bapaknya sendiri. Pernah ada orang Yahudi yang dia itu jualan di pasar baju besi. Ali bin Abi Thalib khalifah pada. Dilihat ini baju besinya Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, ini milikku, kata dia. Kata orang Yahudi, enggak punya aku jualan ini, kata dia. Akhirnya ribut ke hakim. Ini Ali sebagai khalifah, jamaah. Dipanggil, hakimnya Shureh pada waktu itu. Qadhi Shureh. Ketika dipanggil, qum ya Abul Hasan. Abul Hasan bangun. Ali merasa, kenapa engkau panggil aku Abul Hasan? Panggilan kehormatan. Sedangkan manggil orang Yahudi dengan namanya. Kan kalau di mahkamah dipanggil fulan bin fulan bin fulan. Ini Ali dipanggil dengan Abul Hasan. Akhirnya ditanya sama Ali. Ali ditanya sama Qadhi Shureh. Engkau bukti kalau baju besi ini milikmu apa? Kata dia. Ini anakku jadi saksi. Hasan. Kata Qadhi, tidak bisa anakmu jadi saksi di sini. Bisa terjadi kong kali kong sama anak. Nggak boleh. Ada saksi lain? Nggak ada. Ya sudah, kalau nggak ada berarti punya orang Yahudi itu. Apa kata orang Yahudi itu? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia merasakan keadilan, ini khalifah. Sama dia sama dalam hukum. Dia langsung masuk Islam. Dia tahu rahmatnya Islam ini. Artinya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang hidup dalam pemerintahan Islam baru hidup aman dan damai, jamaah. Tapi Muslim yang hidup di negara-negara non-Islam pada waktu itu, mereka dizalimin. Islam itu datang sebagai rahmatan lil alamin. Masya Allah jemaah. Allah yashfina jami'an. Bagaimana cara menghindari sifat munafik dan riya apabila kita sedang beribadah? Sembunyikan amalan antum. Usahakan sholat ba'diyah itu di rumah. Sholat sunnah usahakan di rumah. Nggak perlu antum tunjukkan sama orang. Memang biasanya sholat sunnah itu kalau di rumah males ya, iya. Kalau di masjid semangat kan, selainnya pada sholat. Ana biasanya baca Qul Huzat. Kalau di masjid itu banyak orang bisa baca Al-Baqarah. Oh masya Allah. Kenapa? Ini bahaya. Sebagian orang masya Allah. Jadi imam baca amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Masbuk dia. Baca sendiri. Inna a'tainakal kautsar. Ada apa sama antum? Itu jamaah. Sembunyikan amalan antum. Berusaha untuk menghisap diri antum. Anak ini luarnya sama enggak sama dalamnya? Karena terus terang ada orang yang baik di depan orang lain. Tapi ketika sendirian dia lupa sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ustaz, apakah boleh melepas pakai cadar? Contoh mau kajian pakai di rumah,
Di rumah tidak pakai. Di rumah jangan pakai cadar. Gimana suami antum lihat ini? Siapa ini pakai cadar di rumah ini? Astagfirullahaladzim. Ingat jamaah, pakai jilbab itu, pakai cadar juga itu ketika ada orang yang bukan mahramnya. Ketika semua mahram, buka cadarnya, buka kerudungnya, nggak apa-apa. Tapi kalau maksudnya ada perempuan-perempuan yang kalau kajian dia pakai cadar, tapi kalau dia ya di kampungnya dia pakai jilbab biasa seperti itu, nggak ada masalah insya Allah. Karena memang hukum cadar dianjurkan ya, tidak sampai tingkat wajib. Walaupun ada sebagian ulama yang mewajibkan hal itu. Dan ketahuilah jilbab nih buat ibu-ibu, jilbab ini bukan seragam pengajian. Karena terus terang ana lihat di beberapa kampung itu ya, kalau pengajian semuanya pakai jilbab. Pulang dari pengajian itu kalau jalannya becek, itu roknya diangkat. Ana ngomong astagfirullah, astagfirullah. Kadang-kala memang dibuat seragam buat dia. Sampai Masya Allah jemaah. Kadang-kala jemur-jemur baju pakai anduk doang. Tapi kalau pengajian dia pakai jilbab gitu. Maka ingat itu jilbab itu pakaian muslimah. Tapi kalau di rumah artinya mahramnya saja dia buka jilbabnya pakai baju biasa. Bagaimana seorang biar mendapatkan hidayah? Ana selalu berdoa agar anak-anak mendapatkan hidayah syukron. Hidayah ini dipinta, dijemput dan dijaga. Awalnya bermula dari keinginan dapat hidayah. Ada keinginan jadi orang baik. Maka ini yang perlu ditumbuhkan di diri anak kita. Indahnya jadi orang baik. Karena ada anak-anak yang merasakan gak nyaman jadi muslim yang taat. Tadi di awal kita bicarakan. Ada orang yang kalau melihat dikasih tahu ya hukum-hukum Islam, aduh berat sekali. Ini haram, itu haram. Mana yang halal? Allahu Akbar. Padahal yang halal lebih banyak. Antum coba berangkat ke pasar induk. Antum cari yang haram. Dapat berapa banyak? Mungkin dapat 2-3 biji. Tapi cari yang halal 1 truk kan dapat. Karena yang halal lebih banyak. Maka ini yang perlu kita tumbuhkan di diri anak kita. Kalau Islam itu indah. Taat kepada Allah itu akan menjadikan engkau menikmatin kehidupan ini. Sebagian orang na'udzubillah berzina karena dalam benak dia zina itu lezat dan nikmat, padahal dia terazab dengan zina. Antum bisa lihat orang berzina selalu sembunyi-sembunyi. Tapi orang menikah kirim undangan. Ana mau nikah diundang, kirim ke grup, ana mau nikah bulan ini. Tapi ada enggak? Ana besok mau zina, siapa yang mau datang? Enggak ada, dia dari awal sudah terazab dengan perbuatan dia. Ada ketakutan dan ketahuilah salah satu azab yang paling besar itu rasa takut, rasa khawatir, dan nikmat yang besar itu rasa aman. Makanya ketika orang menikah, Masya Allah, maka ajarkan kepada anak kita itu nikmatnya tentang ibadah ini, nikmatnya Islam ini. Apakah seorang masuk surga karena rahmat Allah dan bukan karena amal soleh? Jadi begini. Amal soleh kita itu kalau ditimbang dengan nikmat yang Allah berikan, gak pantas kita masuk surga. Amal itu sebab masuk surga. Sebab yang membuat antum masuk surga rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Contohnya gini. Kalau antum punya HP ya harga 10 juta lah. Antum datang ke rumah teman antum. Dia punya mobil
Alphard paling baru. Dia ngomong, "Bang, mobilnya tukar sama HP, Bang." Apa kata teman antum? Nih kontaknya, nih BPKB-nya, nih STNK-nya antum bawa. Kenapa dia kasih? Karena dia sayang sama tuh orang, jamaah. Apakah pantas HP itu dapat mobil? Nggak pantas. Amal kita pun seperti itu. Amal kita hanya sebab kita disuruh beramal. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amali. Nggak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga dengan amalannya. Sebagai pengganti amalannya nggak ada. Supaya orang nggak ujub dengan amalan. Jangan merasa, oh aneh ini banyak amalannya Ustaz. Aneh ini dari lahir sampai sekarang nggak pernah berbuat dosa. Ada yang seperti itu sehingga pantas antum masuk surga? Nggak ada. Antum tuh beribadah dengan nikmat Allah. Antum bisa sujud, siapa yang kasih kening sama antum? Siapa yang bikin punggung antum bisa menekuk? Siapa yang bikin hati antum tergerak untuk beribadah? Semuanya Allah Azza wa Jalla. Jadi amal itu hanya menjadi sebab. Maka Allah perintahkan sholat apa semuanya. Tapi tetap antum tahu kalau antum banyak dosanya. Kalau Allah nggak ngampunin antum, antum nggak bakal masuk surga. Makanya bagaimana para salafus soleh, para sahabat itu takut, jamaah. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika hendak meninggal dunia diingatkan, engkau itu orang yang baik, orang yang kayak ini macam-macam. Apa kata Umar? Aku berharap amalanku itu pas. Aku nggak dikasih pahala, nggak dikasih adab, sudah aku syukur dengan seperti itu. Karena manusia tahu diri. Semua ibadah yang dia lakukan pun karena rahmat Allah. Allah sayang sama antum. Kalau Allah nggak sayang sama antum, Allah lepaskan antum berbuat dosa. Karena Allah sayang. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bukan berarti kalau gitu anak nggak perlu beramal, Ustaz. Antum harus beramal. Karena amal itu menjadi sebab Allah sayang sama antum. Antum masuk surga ya dengan rahmat Allah karena Allah kesian sama antum. Artinya beramal itu diperintahkan. Jadi amal itu tidak menjadi pengganti. Surga itu tidak menjadi pengganti amalan kita. Amalan kita hanya menjadi penyebab Allah sayang sama kita, kemudian Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Barakallahu fikum. Semoga Ustadz dan keluarga diberi kesehatan dan keselamatan serta diberikan kemudahan dalam berdakwah. Amin. Insya Allah tahun ini rencananya Ana akan melangsungkan pernikahan. Tetapi tiba-tiba pihak wanita membatalkannya. Apakah yang harus Ana lakukan? Cari yang lainnya. Alhamdulillah itu jawaban istikharah antum. Antum kan minta sama Allah, ya Allah kalau ini baik ya Allah mudahkan. Takdirkan, kalau buruk jauhkan ya Allah. Alhamdulillah dibatalkan sebelum nikah. Gimana kalau sudah pernikahan akhirnya antum harus cerai sama dia? Alhamdulillah sekali. Makanya di sini antum husnudzon sama Allah. Nggak perlu antum akhirnya mencari-cari kenapa dia menolak ana. Antum harus perbaikin diri. Semoga tuh perempuan dapat yang lebih baik dari antum dan antum dapat yang lebih baik dari tuh perempuan. Alhamdulillah jamaah. Jadi perempuan banyak. Antum ditolak satu cari 4 langsung. Nah, Ustadz memulai percakapan di WhatsApp lebih afdol menggunakan kata bismillah atau assalamualaikum. Ini lagi ribut jemaah. Bismillah, assalamualaikum. Jika dimulai dengan bismillah maka balasnya dengan bismillah juga atau bagaimana? Bismillah. Terus jawabnya apa jemaah? Alhamdulillah. Jawabnya lagi apa? Assalamualaikum. Jadi memang Rasul SAW ketika kirim surat, beliau itu memulai dengan bismillah. Kemudian beliau mengatakan salamun ala manittaba'al huda kalau kepada orang kafir. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tulis surat. WhatsApp ini, wallahu a'lam, mungkin ana salah. Ana melihat WhatsApp ini lebih kepada obrolan daripada daripada surat. Dia itu obrolan. Sehingga langsung menjawab. Kalau surat kan enggak. Tulis surat sampai selesai, terakhir wassalamualaikum. Baru orang itu nanti menjawabnya dengan
Surat lagi dengan bismillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dia menjawab suratnya. Sedangkan WhatsApp ini obrolan jemaah. Cuma obrolan dengan tulisan. Kalau obrolan maka dimulai dengan assalamualaikum. Makanya orang itu kadang-kala cuma nulis assalamualaikum, nunggu kalau dijawab waalaikumsalam baru kemudian ngobrol. Kalau enggak ya sudah cuma assalamualaikum doang. Karena nggak ada jawaban gitu jemaah, seperti itu. Jadi wallahu alam ya, itu pandangan Anda, mungkin Anda bisa salah. WhatsApp itu lebih kepada obrolan, maka dimulai dengan assalamualaikum. Hadza wallahu alam. Mau bertanya Ustaz, harus pilih yang manakah? Ana ingin hijrah dari tempat kerjaan Ana yang sekarang karena banyak nggak lurus jalannya, banyak haramnya. Ana coba ngelamar di tempat lain, alhamdulillah diterima di tempat yang sunnah, tapi gajinya kecil. Ana takut nggak cukup. Jamaah, manusia ini tidak ada cukupnya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Lau utiya ibna Adam wadin min dhahab." Kalau anak manusia ini dikasih satu lembah isinya emas, antum dikasih satu masjid atau fik ini emas, cukup nggak? Nggak cukup. Kepingin dua, dikasih dua kepingin tiga. Jadi kalau antum bicara cukup nggak cukup, maka antum nggak akan ada cukupnya. Yang membuat antum cukup itu ketika hati antum ridho dengan apa yang Allah berikan kepada antum. Kata Nabi Muhammad SAW, "Irda bima qasamallahu lak takun agnan nas." Ridholah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, kamu akan jadi orang paling kaya di dunia ini. Ridho. Jadi bukan besar kecilnya jumlah itu. Wallahi antum bisa lihatlah orang-orang yang tobat dari riba umpamanya, kemudian kerja dengan pekerjaan yang gajinya lebih kecil, tapi dia ridho, cukup buat dia dan bahagia. Makanya termasuk nikmat yang besar itu ketika dikasih kafafan. Orang itu dikasih rizki yang pas-pasan. Pas mau haji, alhamdulillah ada rizkinya. Pas mau umroh, alhamdulillah. Pas mau beli mobil, alhamdulillah. Pas. Tapi ketika antum dikasih lebih, kadangkala malah antum jadi berbuat dosa. Numpuk, buat apa duitnya? Tapi kalau pas ada keinginan Allah kasih, alhamdulillah. Seperti itu. Jadi, Anda lihat antum harus keluar dari tempat kerjaan antum, berapapun yang antum dapat. Walaupun sedikit, semoga berkah daripada antum banyak tapi bercampur dengan yang haram. Ustaz, anak ikhwan berumur 21 tahun. Ana mengenal manhaj salaf sewaktu duduk di bangku SMP. Dulu ana sempat putus asa karena bingung mana jalan yang lurus. Karena ana sempat ikut daulah Islamiyah. Ini ISIS ini. Sampai ana waktu itu ikut syarat-syarat untuk bisa terpilih untuk dibawa ke Suriah. Betul. Mohon nasihatnya Ustaz. Kembali jamaah, belajar ilmu itu jangan sepotong-sepotong. Jadi kalau ada klaim orang-orang barat itu membuat sebuah riset. Salah satu yang menyebabkan orang radikal itu, dia tulis belajar agama secara mendalam. Mereka tulis. Ini sebuah penelitian yang prematur sekali. Karena kalau orang Islam itu belajar agama lebih dalam lagi, jadinya rahmatan lil alamin. Semut nggak dia bunuh, apalagi orang. Semut lewat, Allah, kenapa nggak boleh dibunuh? Dari mana engkau tahu? Nabi Muhammad SAW larang. Semut. Dia lihat lebah, ada lebah mungkin masuk ke rumahnya, dia nggak bunuh, dia usir keluar lebahnya. Kenapa nggak dibunuh? Nggak boleh sama Nabi Muhammad SAW bunuh lebah. Artinya ketika dia belajar Islam lebih dalam, maka dia tidak akan jadi radikal. Jadi rahmatan lil alamin. Yang jadi radikal itu yang baca kitabnya nggak selesai. Dia baca Al-Quranul Karim.
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Kalau kalian berjumpa sama orang-orang kafir, tebas kepalanya. Betul ayatnya jemaah, tapi nggak sampai selesai baca. فَإِمَّا مَنًّا وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. Itu ketika dalam peperangan. Tapi bacanya depannya doang. Orang kafir, bismillah. Yo. Kan ayatnya jelas gitu loh, tebas lehernya. Itu tadi yang disampaikan. Jadi kalau belajar agama sepotong-sepotong, akhirnya jadi radikal. Tapi kalau untuk belajar secara sempurna, makanya belajar agama seutuhnya. Kemudian masuklah kepada Islam fisilmi kafah, bukan sesuai keinginan dia saja. Maka belajar antum lebih dalam lagi tentang agama Allah. Kemudian cari ustadz itu harus milih, milih ustadz itu. Karena kalau antum datang kepada semua kajian, nanti ada kajian yang ISIS, ada kajian yang macam-macam, antum akan ikut. Enggak ustadz, anak akan hadir semuanya. Kenapa? Anak bisa memilah. Oh antum ustadz kalau bisa memilah, nggak perlu hadir kajian antum. Gimana antum memilah? Antum nggak tahu gitu ilmunya. Maka hati-hati. Terakhir ini saja. Ustaz, apa hukumnya memanggil ustadz yang menggunakan kembang 7 rupa? Meruqyah seorang anak remaja. Wallahu a'lam. Mungkin dia suka bunga aja. Makanya kalau datang ke ustadz ahli ruqyah itu, karena banyak sekarang itu dukun-dukun yang berubah jadi ahli ruqyah. Jangan di sini, di Medina aja. Di Medina. Ana dulu punya teman, dia ketua atau kepala Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, yang bertugas untuk Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Dia cerita, ana pernah menangkap seorang syekh. Syekh itu subhanallah, kalau yang datang kepada dia itu orang yang ahli agama, yang dilihat wajahnya ini orang istiqomah dalam agamanya, itu diruqyah dengan dibacain Quran macam-macam. Tapi kalau lihat yang datang orang yang separuh-separuh agamanya kelihatan, disuruh potong ayam, apa ini itu. Akhirnya dijebak orang itu. Dikirim orang yang pura-pura nggak ngerti. Betul. Ternyata dia dukun berkedok syekh. Itu di Medina. Maka kita juga perlu hati-hati. Apakah benar? Dia minta rekomendasi. Apakah ustadz ini memang ahli ruqyah, atau dia ya karena dukun nggak laku, akhirnya ganti ruqyah syariah. Insyaallah. Anda nggak tahu, artinya hati-hati antum. Tetap kita harus selektif dalam hal ini. Kalau orang kafir ucapkan salam, harus jawab apa? Jawab waalaikum. Waalaikum. Kamu juga kalau dia mengucapkan salam, waalaikum. Karena memang di masa Nabi Muhammad SAW tadi, orang Yahudi itu jemaah bertetanggaan sama Nabi SAW. Kalau berpapasan dengan Nabi SAW mengatakan Assalamualaikum Muhammad, Assam itu mati, semoga kau mati. Bukan assalam tapi assam alaik. Itu Nabi SAW menjawabnya waalaikum. Aisyah itu marah sama orang Yahudi. Wa alaikassam wa la'natullah wa ghadabu. Suaminya disuruh mati. Engkau mudah-mudahan dilaknat sama Allah, dimurkai sama Allah. Kata Nabi, ya Aisyah, mahlan Aisyah, pelan-pelan, nggak usah kayak gitu, kata dia. Nabi, kau nggak ngelihat dia ngomong apa? Kata dia. Iya kan aku juga udah jawab. Waalaikum. Selesai. Muslim itu kayak gitu jemaah. Kalau dia mau tahu salah, waalaikumsalam. Nah, ada batas waktu azab kubur itu bagi yang meninggal di zaman dahulu dan bedanya dengan yang wafat di zaman sekarang. Jemaah, azab kubur itu meringankan azab nanti di akhirat juga. Ada yang diazab kemudian setelah itu berhenti azabnya karena sudah cukup azab buat dia. Tapi ada azab yang terus berlangsung sampai dibangkitkan hari kiamat. Tergantung amalannya semuanya. Allahu a'lam. Apakah boleh berdoa jika sujud dalam sholat dengan bahasa Indonesia? Insya Allah semua ulama sepakat yang nggak boleh mengganti bacaan sholat dengan bahasa apapun. Umpamanya Allahu Akbar diganti dengan
Allah maha besar. Nggak boleh. Tapi kalau berdoa, bukan mengganti bacaan sholat. Ketika sujud kita mau berdoa, kita mau minta kesembuhan umpamanya, boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Yang lebih utama minta dengan doa-doa Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau nggak bisa, di sini ada khilaf di antara para ulama. Kalau orang nggak bisa sekarang, apakah harus bahasa Arab? Orang Arab minta mobil, kan dia bisa bahasa Arab. Allahumma inni as'aluka Pajero model Alfen dis'ata asyar. Allah minta Pajero model tahun 2012 ya Allah. Tapi bahasa Arab gitu loh, cuma mintanya minta Pajero gitu. Gimana gitu seperti itu. Maka yang utama adalah berdoa dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ada permohonan engkau dan engkau tidak bisa membacanya dalam bahasa Arab, silahkan dengan bahasa Indonesia. Itu menurut pendapat sebagian ulama. Supaya antum tahu ada khilaf dalam masalah ini. Baik, barakallahu fikum. Rasa itu menjadi pertanyaan terakhir jamaah. Semoga Allah menyembuhkan kita semua. Allahumma shfi marwana wa mardal muslimin. Allahumma la tada' lana dhanban fi hadzal maqam illa ghafarta wa la aiban illa satarta